Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program doa pagi GPDI Budi Mulia hadir untuk memberkati kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca dari 2 Petrus 1 ayatnya yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, ada hal yang penting, yaitu tentang kodrat ilahi. Kodrat ialah sifat bawaan. Sebagai umat Tuhan, Tuhan mau kita hidup saleh seperti Tuhan. Anugerah Allah memampukan kita untuk hidup saleh. Hidup saleh adalah hidup taat, sungguh-sungguh dalam ibadah. Kita mampu hidup saleh karena kuasa ilahi yang memampukan. Kita berusaha hidup saleh supaya kita bisa luput dari hawa nafsu dunia. Tidak hidup menuruti hawa nafsu, itu yang Tuhan kehendaki. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah taat supaya tidak hidup menuruti hawa nafsu. Hidup dalam Kristus adalah hidup yang baru. Tidak lagi menuruti hawa nafsu keinginan. Orang yang hidup menuruti hawa nafsu hidup dalam kebodohan. Disebut bodoh karena tidak melakukan yang benar. Roma 6 ayatnya yang ke-12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginan manusia
sangat banyak. Tetapi ada keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu, kita harus bisa menahan diri dan menahan hawa nafsu. Tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Menahan diri itu adalah suatu hal yang baik, supaya terhindar dari perbuatan dosa. Hidup suci, kudus, dan hidup yang benar sesuai firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ketaatan terhadap perintah Tuhan berarti patuh dan tunduk melakukan perintahnya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau kita berusaha hidup suci dan hidup dalam ketaatan, maka kita dapat hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Hidup suci dan taat kepada firman Tuhan berarti hidup yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup menuruti hawa nafsu, keinginan untuk berbuat kecemaran, dosa, sehingga kita dapat mempraktekkan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi mengambil keputusan untuk mau hidup berkenan, mentaati seluruh hukum, perintah, firman Tuhan. Hal ini tidaklah mudah, tetapi kita dapat minta kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Mari kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, hamba berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap umat Tuhan yang mengikuti program ini.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mempunyai masalah pergumulan kiranya Tuhan tolong. Tuhan memberkati setiap keluarga. Tuhan menolong setiap pergumulan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan masalah pribadi. Tuhan yang memberikan kemenangan. Kiranya Tuhan, setiap aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.